Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Sahat Parulian Sirait. Dan saya Pendeta Bertilo Maraha. Kami melayani di GPDI Kalimantan Tengah. Ya, dalam hal ini kami akan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami satu keluarga sembuh dari penyakit COVID-19. Dan saya ingin berbagi, ya, pada tanggal 5 Desember kemarin saya melakukan peperangan rohani karena kondisi badan saya sangat tidak nyaman. Dan besoknya hari Minggu saya juga karena tidak fit, tidak sanggup melayani karena kondisi yang sangat berat. Dan hari Senin saya tanggal 7 saya muntah-muntah, pusing dan demam sampai penciuman saya hilang. Itu sebabnya saya ditolong oleh istri dan istri juga akan menyampaikan kesaksiannya. Ya, pada tanggal 7 Desember 2020 mendadak di siang hari saya demam tinggi, suhu tubuh saya sangat tinggi, kemudian saya pusing, menggigil, sampai-sampai saya hampir tidak bisa membuka mata, ya, saking tensinya juga sangat tinggi. Yang kemudian di tanggal 8 kami berangkat ke rumah sakit Kelampangan, rumah sakit daerah di Palangkaraya. Kemudian kami diperiksa, dicek darah, cek tensi, dan juga ronsen paru-paru, dan dokter nyatakan kami masih boleh pulang. Ya, setelah itu kami pulang. Ya, pada tanggal 9 kami dijadwalkan untuk swab, ya, untuk memastikan kondisi kami, dan kami lakukan swab pada tanggal 9, tepatnya pada jam 9 pagi kami melakukan swab di rumah sakit Kelampangan. Dan 2 hari kemudian tanggal 11 maka kami dinyatakan positif COVID-19, dan kami harus melakukan isolasi di rumah sakit. Dan kami bersama dengan anak kami Teona, kami memutuskan untuk isolasi di rumah sakit Kelampangan Palangkaraya. Dan setelah kami ada di ruang isolasi, kami merasakan bagaimana Tuhan itu menolong kami, menyertai kami. Ya, dalam kondisi yang lemah kami saling menguatkan di rumah sakit. Ya, bahkan istri saya sampai berdoa dan meminta mujizat Tuhan. Dan ada beberapa hari ya kita tidak bisa mencium aroma sama sekali, ya. Juga rasa juga lidah nggak ngerasa apa-apa sampai itu tanggal 14 Desember. Jadi cukup lama peperangan roh, dan yang kami rasakan bahwa penyakit COVID-19 ini bukan hanya penyakit yang biasa saja, tapi ini penyakit yang benar-benar seperti ditunggangi oleh kuasa iblis. Sehingga kami menghadapinya tidak hanya dengan kekuatan medis, tetapi benar-benar dengan roh, peperangan roh, ya. Dan setelah tanggal 15 Desember baru pagi hari baru terasa aroma, mulai dari aroma sabun, ya, baru tercium aroma sabun, dan kami bersyukur itu adalah anugerah Tuhan. Ya, kami meyakini bahwa kami boleh mengalami kesembuhan tepatnya pada tanggal 22 Desember itu karena doa-doa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dan kami boleh merasakan ketika doa dinaikkan kepada Tuhan seperti ada kegerakan sukacita, ada kekuatan untuk melawan setiap sakit penyakit dalam tubuh ini. Dan kami berkeyakinan ketika Tuhan ada di pihak kami, maka kami percaya segala sakit telah dipatahkan. Dan juga istri saya akan bersaksi singkat. Bagaimana pertolongan Tuhan yang benar-benar luar biasa kami rasakan, dan ini adalah menunjukkan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa sakit COVID-19 ini bukan penyakit yang biasa. Bahkan saya sempat tanyakan kepada dokter, apa beda penyakit biasa dengan COVID-19? Sampai dokter katakan kalau penyakit biasa masih mudah untuk dokter deteksi dan juga untuk mudah pengobatannya. Tetapi kalau COVID-19 ini bermuka banyak, bahkan dikatakan COVID-19 ini adalah pencabut nyawa. Jadi dari hal ini kami kalau mengalami mujizat kesembuhan itu benar-benar adalah anugerah Tuhan. Dan selama diisolasi baru kami menyadari betapa pentingnya hidup sehat, ya. Tidak hanya imun tubuh yang ditingkatkan, tapi juga iman, ya. Roh kita harus kuat. Nah, itu sebabnya peranan doa teman-teman, jemaat, keluarga besar, pimpinan gereja itu sangat memberkati kami, sehingga kami bisa melewati masa-masa krisis sampai akhirnya kami di swab, sempat
swab yang kedua, kami pikir kami sudah negatif. Ternyata swab yang kedua hasilnya masih positif, membuat kami seperti stres begitu ya. Tapi kekuatan dari Tuhan memampukan, dan akhirnya swab ketiga baru dinyatakan kami negatif. Ya, puji Tuhan. Ya, kami membagikan kesaksian ini dengan tujuan supaya setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kita tetap harus berjuang melawan sakit. Ya. Tetap kita andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena sebagai hamba Tuhan kami yakini mujizat Tuhan sampai saat ini masih berlaku bagi kami. Puji Tuhan, kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi para pembaca, pendengar, ya. Tuhan yang dimuliakan dan Tuhan yang ditinggikan. Ada yang kami ingin share juga. Jadi selain imun tubuh kita yang ditingkatkan, memang roh kita harus benar-benar kuat, dan kita juga ada beberapa terapi di sana, mulai dari berjemur di pagi hari dan di sore hari. Kemudian kita harus makan makanan yang benar-benar sudah disiapkan oleh tim medis, yang mana kadar gizi dan vitaminnya sudah diukur ya. Jadi kita harus bersyukur itu. Yang pasti tetap semangat. Kalau Tuhan Yesus sudah menolong kami imani. Bapak Ibu Saudara juga yang barangkali saat ini sedang terpapar karena COVID-19 atau karena penyakit yang lain, percayalah bahwa bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Anak kami, putri kami Teona juga yang berusia 6 tahun, dia juga mengalami mujizat kesembuhan ilahi, dan itu juga adalah berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.